Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan tausiah singkat dengan judul ikhlas menjadi syarat diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana Dia masih memberikan kita kesempatan hingga pada subuh kali ini kita masih bisa untuk melaksanakan subuh secara berjamaah. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, pada para sahabatnya, tabi'in, serta kita semua pengikutnya umat Islam sekalian. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam hidup ini kita sebagai umat Islam dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad SAW untuk senantiasa memperbanyak berbuat kebaikan. Tidak ada ceritanya ajaran Islam mengajak kita untuk berbuat jahat. Berbuat baik sebenarnya adalah inti dari tujuan diturunkannya Islam melalui Nabi Muhammad SAW. Kebaikan adalah inti dari ajaran Islam. Tentu baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya pandangan manusia. Jika dipelajari secara mendalam, semua ayat dalam Al-Quran dan tuntunan Nabi Muhammad SAW dalam sunnah-sunnah beliau adalah berisi kebaikan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195, Allah Subhanahu wa taala dengan jelas memerintahkan kita untuk berbuat baik, karena Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la talqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Di surat Ar-Rahman juga Allah Subhanahu wa taala memberi kepastian bahwa balasan kebaikan adalah kebaikan pula. Hal jazaa'ul ihsanu illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Allah Subhanahu wa taala melarang kita berbuat kerusakan di muka bumi dan menyatakan bahwa Dia sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Allah berfirman, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkannya. Sesungguhnya harapan Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun Islam mengisyaratkan standar yang tinggi dalam perbuatan baik yang kita lakukan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kebaikan yang kita lakukan itu belum cukup, belum tentu menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan kebaikan. Lalu apa lagi? Jawabannya adalah ikhlas. Islam tidak hanya menuntut kita berbuat baik, namun juga berbuat baik dengan ikhlas. Ikhlas berarti bersih hati, tulus hati, murni.
Nah, ikhlas ini menjadi syarat utama diterimanya sebuah perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. Ikhlas dalam berbuat baik, beramal atau beribadah, berarti melakukan perbuatan tersebut semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Nah, orang yang ikhlas tidak mengharapkan pujian dari manusia, tidak butuh pamer kepada sesama manusia, dan merasa cukup amal perbuatannya hanya diketahui serta ditunjukkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 29, Allah berfirman yang artinya, katakanlah Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan, dan katakanlah luruskanlah mukamu di setiap sembahyang, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya, sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Az-Zumar ayat 11. Kemudian ada firman lain yang artinya katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Jadi jamaah sekalian, jelas sekali diterangkan dalam ayat-ayat tadi bahwa kita umat Islam diperintahkan untuk melakukan semua amal perbuatan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hanya karena akan menerima amal kita yang dilaksanakan dengan ikhlas. Baik, mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila terdapat banyak kekurangan dalam hal penyampaian dan juga tutur kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu saya mohon ampun jika wajadtum kalimatan khata'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.